Sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kota Wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat terbakar. Akibatnya karyawan dan pengunjung panik berhamburan keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Sejumlah karyawan yang terjebak kepulan asap langsung dievakuasi ke dalam ambulans untuk mendapatkan penanganan. Diduga kebakaran terjadi dari lantai 3 dan kepulan asap menyebar ke seluruh ruangan gedung mal. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 30 menit kemudian, dan untuk mempercepat pengeluaran asap, petugas mendatangkan blower. Penertiban pedagang kaki lima di luar Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi di saat Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan meminta sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area parkir untuk masuk ke dalam pasar. Namun sejumlah pedagang mengamuk dan menolak untuk direlokasi hingga terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama dan dapat diredam oleh petugas Polri dan TNI yang berjaga di lokasi penertiban. Jangan takut dengan siapapun, saya di belakang bapak-bapak sekalian. Mau sampai mana mereka saya kejar. Ya. Kondusif harus kondusif. Ya, harus. Oke. Ini negara nggak boleh kalah dengan siapapun. Ya. Membela kebenaran siap-siap mati. Penertiban dilakukan lantaran keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan lantaran berjualan di bahu jalan. Sebelumnya pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga telah memberikan teguran lisan maupun tertulis. Pemirsa, seorang WNA asal Afrika mengamuk di pusat perbelanjaan di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, selain mengamuk, WNA tersebut juga berusaha mengakhiri nyawanya dan kedua anaknya. Hati-hati licin ya, jatuh ntar biasa. Video amatir warga merekam aksi seorang WNA asal Afrika yang mengamuk di pusat perbelanjaan apartemen kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum mengamuk, WNA berinisial K tersebut tengah dalam kondisi mabuk dan diduga sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Saat mengamuk, sejumlah barang di pusat perbelanjaan dirusak pelaku. Petugas keamanan apartemen dan polisi yang berusaha mengamankan pelaku sempat kesulitan karena pelaku menyiram dirinya dengan minyak goreng yang diambil dari pusat perbelanjaan. Menurut polisi, sejak awal pelaku yang dalam kondisi mabuk berniat untuk mengakhiri hidupnya dan kedua putranya yang masih balita. Informasinya pertama bawa senjata tajam. Namun begitu saya deketin, saya tanya ke istrinya, senjatanya udah diamankan. Nah, setelah itu kita diajak komunikasi dengan bahasa dia agar benar sama mengerti dengan posisi gendong dua anak, yang kurang lebih anak pertama umur 3 tahun, yang kedua 2 tahun, laki-laki. Saat ini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara sang istri dan kedua anaknya diamankan di Polsek Pancoran untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sekelompok anggota debt collector melakukan pengeroyokan dan pengerusakan mobil di halaman kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. 4 orang pelaku berhasil ditangkap, sementara 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Aksi belasan anggota debt collector yang melakukan pengerusakan dan penganiayaan di halaman kantor Polsek Bukit Raya, Pekanbaru ini viral di media sosial. Para anggota debt collector dengan brutal melakukan penyerangan dan perusakan mobil dengan pelemparan batu dan balok kayu. Tidak hanya itu, para pelaku mengeroyok seorang wanita yang juga berprofesi sebagai debt collector. Sehari setelah kejadian, polisi berhasil menangkap 4 orang pelaku, sementara 7 orang anggota debt collector lainnya masih dalam pengejaran polisi.
Diketahui peristiwa itu dipicu dari cekcok antara debt collector. Korban yang merasa terancam melarikan mobilnya ke Polsek Bukit Raya, namun sampai di halaman Polsek, sekelompok debt collector tersebut menyerang dan merusak mobil korban. Terjadi cekcok di Buraya sesama debt collector yang saat itu ingin melakukan penarikan terhadap kendaraan. Kemudian sempat cekcok, kemudian terjadi keributan dan kemudian diselesaikan. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk melakukan perusakan mobil serta penganiayaan. Saat ini keempat pelaku ditahan di Polda Riau dan 7 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojol di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, ini menjadi korban penembakan orang tidak dikenal saat mengantarkan makanan. Ya, korban yang mengalami luka tembak di bagian kaki langsung dilarikan ke rumah sakit. Heri Gunawan, seorang pengemudi ojek online, menjadi korban penembakan orang tak dikenal saat mengantarkan makanan di Jalan Caringin, Rawalumbu, Kota Bekasi, Senin siang. Proyektil peluru yang sempat menempel di betis korban akhirnya dapat dikeluarkan oleh tim medis rumah sakit. Lantaran mengalami luka tembak yang cukup serius, akhirnya korban dilarikan oleh keluarganya ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi. Belum diketahui motif dari penembakan ini, namun diduga sebelumnya korban sudah diikuti oleh pelaku. Ibu kakinya berdarah, karena ya dia kasih tahu ada yang nembak, orang bang nembak gitu. Sudah, karena saya panik, saya pikir itu orang masih tahu, tapi kok muter balik. Udah, kita panik. Saya kan kebetulan lagi orderan, jadi nganterin orderan dulu. Terus nganterin orderan baru pulang ke rumah. Pasca kejadian, pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ini semoga pelaku penembakan ini bisa segera ditangkap karena kasihan dari pengemudi ojek online ini kan niatnya mencari nafkah, tapi justru dia diserang oleh orang yang tidak kenal. Dan mungkin ini secara keamanan di wilayah-wilayah tertentu, mungkin daerah perumahan atau jalan-jalan itu perlu kembali digalakan security atau satpam-satpam yang rolling gitu ya, berpatroli agar untuk menjaga keamanan. Dan mungkin kalau ada orang yang mencurigakan tuh langsung disamperin, ditanya mau apa supaya tidak ada kejadian seperti ini. Iya, tapi kadang-kadang begitu juga ya, kalau sendiri memang kita dapat orderan malam hari, kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang entah itu jam 11 malam dan kita nggak tahu areanya, memang serba salah juga. Ya, kita berharap pun juga itu mungkin peningkatan dari segi keamanan, atau enggak mungkin lampu-lampu di jalanan itu harus dinyalakan, CCTV juga. Jadi untuk semua pengemudi entah ojek online atau mungkin yang baru pulang malam itu dengan aman pulang ke rumah ya masing-masing. Betul sekali.